Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azifatul Hanifah, mahasiswi Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Video ini dibuat guna memenuhi tugas bahasa Indonesia yang berjudul ejaan. Apa itu ejaan? Ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata serta kalimat. Apa saja fungsi ejaan? Menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu 1. Sebagai landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. 2. Sebagai landasan pembakuan kosakata serta istilah. Tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. 3. Sebagai penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. 4. Untuk membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Kemudian bagaimana penulisan ejaan? Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu penulisan huruf abjad. 1. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan seterusnya. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. 2. Penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. 3. Penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan dua vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas ai, au, oi. Contoh katanya ialah santai, pulau, survei, dan kalian. 4. Penulisan gabungan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, penulisan gabungan huruf konsonan berarti dua huruf konsonan dijadikan satu, seperti ni, si, eng. Contoh katanya ikhtisar, nyata, syarat, dan ngarai. 5. Penulisan pemenggalan kata, contohnya aula, kamu, instruktur. Kemudian bagaimana cara pemakaian ejaan? Pemakaian ejaan ada dua, yakni huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital. Penggunaan huruf kapital bisa dari huruf vokal ataupun huruf konsonan. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. 1. Huruf kapital dipakai di awal kalimat. Contohnya, aku lapar. 2. Huruf kapital dipakai di awal petikan langsung. Contohnya, Jini berkata, besok aku tidak masuk sekolah. 3. Huruf kapital dipakai di huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan serta kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah, Yang Maha Kuasa, Islam, Alkitab, dan lainnya. 4. Huruf kapital dipakai di huruf pertama gelar kehormatan, keturunan dan keagamaan. Contohnya, Sultan Hasanuddin. 5. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama jabatan atau pangkat. Contohnya, Presiden Jokowi. 6. Huruf kapital dipakai di huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, Ed Sheeran. 7. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa. Contohnya, bangsa Indonesia. 8. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama tahun, bulan, hari, tanggal. 9. Huruf kapital dipakai di huruf pertama nama geografi. Contohnya, Asia Tenggara. Huruf miring. Berikut beberapa contoh pemakaiannya. 1. Huruf miring dipakai untuk menulis nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, majalah bahasa. 2. Huruf miring dipakai untuk menegaskan kata. Contohnya, huruf pertama kata aku adalah A. 3. Huruf miring dipakai di nama ilmiah. Contohnya, politik Davide et Impera.
Sekian dan terima kasih.